Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini udah cantik. Pakai kode-kode mata aja tuh saya sama Bung Ibu udah selesai. Nah, Bung Ibu Ah, apa kabar? Pekan lalu nggak sempat ketemu nih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kalau kabarnya waalaikumsalam. alhamdulillah. 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 Nah, Bung Ibu hari ini kita akan membahas tentang suka Ya, duka wanita yang bekerja, perempuan yang oke. bekerja ya. Nah, ini selalu jadi dilema. Selalu jadi apa ya? Jadi bahan yang tidak pernah ada habisnya dan yang membahas ini sebenarnya bukan laki-laki, Ya, tetapi perempuan. Nah, apa ya itu? ada mobil Oh, siaran langsung yang lain iya. mobil Emlip yang halo-halo itu loh Pung Oh, Ibu. iya, 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 iya. Nah, silahkan Pung Ibu, suka duka perempuan yang bekerja. Iya, makasih. Iya. Nah, ini kalau kita bicara perempuan, memang sebenarnya problemnya itu banyak sekali, nak. Iya. Bekerja ada masalahnya, tidak bekerja juga ada masalahnya. Selalu ada Betul. masalah. Betul. Tetapi saya kira perempuan juga ini bukan perempuan. Rata-rata kita perempuan ini kan perempuan hebat-hebat juga. Ya, sehingga dia punya suka ada juga dukanya. Tetapi saya kira kalau dia perempuan yang punya kegiatan yang banyak itu pasti sukanya lebih banyak. Nah, Oke. dukanya itu kita berdamailah dengan duka ini, bukan. Oke. Wah. Nah, kalau kita sekarang mau bicara terkait perempuan laki-laki, kalau perempuan ini kan banyak juga bekerja, walaupun sebenarnya selalu kalau biasanya orang bilang perempuan itu bukan untuk bekerja, perempuan itu membelanjakan uangnya suami atau bagaimana, tapi eh, di masa sekarang ini kan kesempatan perempuan juga jauh lebih Betul, banyak, betul, betul. banyak juga. Kemudian perempuan juga ini kan sekolah, punya pendidikan, punya keterampilan. Jadi banyak juga yang bisa dia lakukan. Nah, kalau kita mau bicara terkait apa namanya suka dukanya, ya kita jangan bicara dulu sukanya, dukanya mau sedikit. Dukanya dulu. Karena Oke. mungkin dukanya ini tidak terlalu banyak di sebenarnya. Ya, ya, Bisa ya, ya, ya. kita Oke lah. berdamai lah. Bisa Nah, lah. biasanya kan begini. eh, Perempuan ini kita juga sebenarnya ini perempuan selalu menganggap kalau kita bekerja selalu menganggap tambah-tambah. Dia Ya. selalu menganggap jadi dia Iya, sendiri iya. yang meremehkan sebenarnya pendapatannya. Meskipun maaf ya Bung Iya. Ibu. Tapi kan penghasilan perempuan biasanya tidak semua ya. Iya, iya, Dan, betul. lebih memang lebih lebih sih apa ya? Tidak sebanyak Iya. suaminya biasanya. Iya, tapi kalau ada yang lebih banyak. Wah, ada. Oke, nah kalau kita mau bicara itu apa namanya? Biasanya kan kita ini perempuan kalau bekerja selalu menganggap tambah-tambah apa kita kerja bu? Saya kerja di sini. saya jaga-jaga toko ya, menambah-nambah. Iya. Apa kita bikin bu? Saya bikin di rumah itu keripik-keripik dan sebagainya, kotek, jalan gitu. kotek dan sebagainya. Dia tambah-tambah. Selalu menganggap itu tambah-tambah di pendapatannya. Padahal sebenarnya bukan ditambah-tambah. Dia juga bagian dari tanggung jawab dia sebagai di dalam rumah tangga untuk kesejahteraan orang-orang dalam rumah. Nah, kalau kebetulan dia lebih banyak pendapatannya, kenapa enggak? Dia punya kesempatan lebih bagus, dia punya talenta lebih bagus, kenapa enggak? Jadi enggak perlu dipersoalkan lah. Mana yang banyak pendapatannya, mana yang tidak banyak. Nah, yang salah kalau pendapatannya suami istrinya banyak dan suaminya tidak tahu diri. Nah, itu yang bermasalah. Kalau sepanjang mereka tidak sama-sama dimengerti, banyak pendapatannya istrinya. Dia umpamanya tidak bukan karena ini banyak juga yang apa namanya suaminya tidak bekerja, istrinya bekerja. Nah, bukan berarti istri ini karena banyak uangnya dia kemudian seenak-enak dengan suaminya kan enggak. Iya. Harus kita saling menghargai. Nah, sepanjang ini juga suami tahu diri. Jangan toseng karena kamu ini tidak ada kerjamu. Kenapa toseng kotonya mau mengatur-ngatur umpamanya kau larang istrimu keluar padahal kau tahu bahwa dia kalau keluar pergi di kantornya harusnya kau membantu kalau dia mau keluar antar sama kau.
Nggak ada di masalah kalau kau antar sendiri pergi di kantor, antar sendiri pergi di pasar. Nah, kalau sekarang kita bicara bekerja ini, bukan kita bekerja yang dianggap bekerja itu kalau mak kantor, karir. Awalnya ini saya selalu berpikir bekerja. Saya mau bilang perempuan dengan karirnya, tapi kan tidak semua Tidak perempuan. semua, Bung Ibu. Tahu tidak, Bung Ibu, Bung Ibu sekarang di beberapa tahun terakhir ini sering banget kan kita lihat justru ibu-ibu yang Yang banyak. jualan abon, sering Macam-macam. lewat depan rumah saya jual pipang, Macam-macam. jual minuman-minuman yang merah itu. Iya. Justru laki-lakinya yang kurang. Laki-laki mana? Kalian di mana? Artinya kita ini semua sudah sadar bahwa Betul. sebenarnya tanggung jawab rumah tangga ini tanggung jawab kita bersama. Iya. Nah, kalau kemudian istrinya menjual di pasar, jangan tahu karena istrimu menjual di pasar, kau toh pergi dia kau nongki-nongki. Nah, andalan itu. Pergi dia ke warkop. Padahal sebenarnya pergi warkop itu kalau ada waktu-waktu senggang, ada waktu-waktu luang. Jadi jangan jadikan itu pekerjaan pokok. Saya biasa melihat bapak-bapak, teman-teman laki-laki kita ini, mulai pagi sampai pagi. Ada terus nih. Melihatnya mata ada mesin di sana, ada mesin. Apakah dia tidak punya kerja lain? Bung Ibu, tanya ya. Ini tapi ini soalnya ini memang ini tema ini sebenarnya karena mungkin ya karena saya ini sudah bergaul dengan teman-teman yang semua bekerja, Iya, iya. semua punya pekerjaan. Saya juga ibu yang bekerja, ibu semua. satu anak loh. Dengan Nah. saya kerja di sini, anak saya titip, Iya, titip nggak ke ada suami masalah. gitu. Jadi kita sip-sipan Misalnya- gitu loh, Bung Ibu. Nah, sip-sipan. Karena ada narasumber gitu, Ah. jadi titip ke suami dulu gitu. saling Dibawa ke pengertian lah. kantor. Alhamdulillah kantornya baik-baik semua sih. Ah. Nah, Bung Ibu, saya punya pertanyaan terkait perempuan yang bekerja. Kalau mereka masih single, it's okay kan? It's okay gitu kan, mereka Ya, bekerja. tidak ada. masalah. Tidak ada masalah. Rata-rata juga orang tua zaman sekarang sudah Melepas anaknya. open-minded Oke, banget mereka iya. gitu kan. Tetapi yang sudah punya suami, ketika suami mengatakan bahwa oke, kamu boleh bekerja, tetapi misalnya cuman 2 pekerjaan saja. Contoh, kamu misalnya apa ya? Kayak saya misalnya, saya menyiar gitu kan. Nah, terus saya buka les kalau sore, cuman boleh 2 aja, padahal ada banyak pekerjaan, ada beberapa pekerjaan lain yang bisa saya bisa kita kerjakan. handle Tetapi semua. suami cuman mengizinkan 2 saja karena ya kondisi sudah punya anak, kondisi kesehatan juga gitu kan, takut bla 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 gitu. Bagaimana betul. Pung Ibu? Apakah itu menekan kita sebagai perempuan? Ya, oke. Nah, saya kira ini sebenarnya, nak, kalau kita mau bicara ini bekerja kita ini, kan biasanya itu labelnya orang, mungkin itu suamimu menganggap nanti orang bilang barangkali tidak cukup ini uangnya suaminya, Iya. sehingga Betul. istrinya harus pergi. Nah, ini Sudah sampai ke Pung Ibu, ke telinga. karena itu selalu, nah makanya ini pandangan orang sebenarnya ini yang harus berubah. Jangan melihat kalau orang sudah bekerja dianggap bahwa suaminya tidak bisa mencukupi. Tidak bisa, itu barangkali tidak cukup itu gajinya. Kenapa dia bekerja? Nah, padahal sebenarnya belum tentu. Iya. Karena suami mungkin paham, tahu bahwa istrinya ini punya kemampuan, Iya. ada kelebihannya. Betul. Kenapa dia tidak mendukung kita? Betul. Nah, kalau ini saja, nah itu kalau masih gadis, nah ada bekerja orang, tidak semua juga orang suka, ada juga orang tidak suka. Kenapa mamu itu? Apalagi kalau anak-anaknya sudah orang berada umpamanya langsung bilang, dede, mau maaf itu, nah apa itu uang? Iya. Orang selalu tuh kalau kita, apalagi perempuan, bekerja selalu dianggap kita bekerja ini cari uang. haus uang gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu. Kenapa kan, Bung Ibu, mohon izin, Bung Ibu kan sudah melewati puluhan tahun Iya, ya dengan iya. wanita-wanita berkarir. Kenapa orang-orang selalu menganggap kalau kita perempuan yang bekerja, kita tuh haus uang, haus gelar. Iya. Kalau sekolah dibilang haus gelar, ujung-ujungnya cuma dapur, kasur, sumur. Saya tuh kayak Ya, greget itulah nih, greget itulah nih. kenapa, nak, kenapa itu biasanya orang bilang ini anak perempuan sekolah ini saja naurus, Iya. sekolah saja naurus. Nah, Iya. lupa itu bilang ini Kodratnya. kita mau nanti berumah tangga. Nah, memang sebenarnya kita juga sebagai orang tua harus juga mengingatkan. Iya. Nak, bolehlah kamu sekolah setinggi apapun, tidak masalah. Iya. Cuma kalau pikirkan juga, kalau sudah ada orang serius, nak, bisa kita berumah tangga. Iya.
supaya kau juga nanti kan kita ini perempuan nak, kalau sudah lewat umur tak berapa nak bisa mungkin punya anak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau banyak uang tidak ada keturunan, tidak ada yang bisa mewarisi kita ini, kan pasti juga kita ada perasaan sunyi, tidak ada anak, tidak ada juga kebutuhan yang penting juga kita lalui. Nah kalau kemudian karena gara-gara dia sekolah dia terus tidak mau kawin, kan juga ada itu Ada problem kasus juga begitu. sekarang ini juga kita ini dilema ya orang tua. Iya. Saya punya pengalaman ini, beberapa keluarga saya, beberapa teman saya curhat ke saya, weh pung ibu susah nih sekarang anak-anak. Nah tidak pikir kapan ini mau berumah tangga. Nah ini juga sebenarnya persoalan kita ini perempuan. Kalau kita sekolah tinggi-tinggi sekali, orang semua khawatir jangan sampai susah kau cari suami nak. Iya. Kalau tinggi sekali sekolahmu, karena rata-rata juga ini yang lucu kan juga ini sebenarnya kita hidup ini ya. Kalau laki-laki tuh tinggi sekali sekolahnya, tidak ada cuma masalah. Betul, selalu perempuan memang Kalau yang kita ini kodong tinggi sekali pengetahuan tak tinggi, susah karena susah ada orang mau kawin dengan kita, dilihat lagi dulu. Karena kita sendiri juga semua bilang, ini aja naga master anak SMA mina pulakai. Nah, Iya, itu kan iya. selalu orang begitu. Padahal sebenarnya tidak perlu juga dipersoalkan. Kalau jodohnya begitu mau milih apa? Nah, Betul. ini menurut saya ini penting sebenarnya kalau di dalam rumah tangga. Kalau sudah tadi itu pertanyaannya Tami, dua mau saja pekerjaan kau kerjakan. Mungkin suamimu menganggap nanti kau terlalu capek. Kalau kau capek kan yang susah kita juga ini yang susah. Kalau kau kerja mini. Nah sekarang dua mau saja. Nah nanti kalau lambat laun anak-anakmu sudah besar, sudah bisa dilepas, kenapa enggak? Ada lagi job-job lain yang kita kan sekarang ini di tangan tadi ini orang mak bisnis bukan harus buka toko, bukan jadi saya kira nak itu juga bisa dimaklumi. Tetapi kadang juga kita bilang begini, kesempatan tidak datang dua kali nah. Ada umpamanya yang menawarkan. Betul. Nah ini kalau seperti bukan persoalan lagi nih banyak di kawannya atau tidak ada. Kita ini selalu kalau bekerja dianggap bekerja itu semata-mata kita bekerja mau cari uang. Betul. Padahal tidak semua. Kalau saya mau dipikir-pikir, saya setiap Selasa di sini, saya anggap diriku bekerja ya. Ya. Saya di sini kalau cerita terkait uang, mana mungkin? Saya mau ke sini PT-PT ku saja tidak bisa. Grabnya aja mahal. Grabku aja lebih banyak grabnya saya daripada honor yang saya terima di sini. Tapi kan saya tidak mau bicara honor, saya mau membagi. Membuka sebenarnya membagi pengalaman saya, kemudian mendiskusikan hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama. Dan Pung Ibu berusaha untuk membuka pikiran perempuan-perempuan di luar sana. Iya, mudah-mudahan ini semua kalau ada yang mendengar dan dia mengatakan bahwa betul juga ini yang dibilang Pung Ibu dan dia dilaksanakan, saya kan dapat amalnya, saya dapat pahalanya dari situ. Nah, tidak semua orang bekerja itu karena uang. Betul. Ada juga orang bekerja kepuasan batin. Kita merasa, saya kalau begini nak, kalau saya bikin umpamanya keripik pisangnya, saya hitung modalnya sekian-sekian. Nah, harusnya saya jual sekian. Buntutnya saya tidak jual begitu. Lebih banyak saya berikan ke orang atau di rumah itu sementara saya kalau perca-perca kain saya itu ada beberapa perca-perca saya bikin ikat-ikat rambut, saya bikin ini. Saya kemudian menghitung-hitung, oh ini harusnya saya jual 10.000 tiga. Tiba-tiba jadi saya hitung, oh berarti nanti ini harganya sekian. Akhirnya harganya tidak seberapa ini harga, karena lebih banyak saya memberi. Kalau ada orang, ada anak-anak, Bepo berapa ini harganya? Ambil misalnya. Saya jadi pengen gara-gara jepitan rambut. Ikat-ikat rambut itu dari perca. Saya memanfaatkan kain-kain perca. Kalau saya bikin bros dari perca-perca kain. Ada yang minta berapa nih harganya Pung Ibu? Sudah ambil misalnya. Artinya anak saya mau bilang bahwa tidak semua kita bekerja ini persoalan uang. Tidak. Saya kira juga itu uang lain lagi masalahnya, itu rezeki itu lain lagi persoalannya. Nah, tapi kalau kita bekerja dengan ikhlas ya ada-ada saja. Saya seperti ini. Kalau saya bicara di radio Peduli, kalau hitung-hitung honor berapa sih honornya? Betul. Tapi kan ada saja.
Faktanya saya kadang dipanggil BUMN, ibu-ibunya bicara melalui Zoom, saya dipanggil ini. Nah pasti itu banyak bayarnya kan. Lumayan. Jadi saya tidak menghitung bayar-bayar di sini, tetapi ada tempat lain. Nah kita ini perempuan sebenarnya, nak ini penting. Nah kalau dukanya saja yang kita mau persoalkan, apa yang dibilang orang, dikirim barangkali. Saya kalau dipikir-pikir Negatifnya terus ya, Bung. saya pasti kalau orang bilang, kenapa mami itu Bu Andi? Banyaknya mami itu nak kerja. Ada mi kelompok Jepangnya, ada mi kelompok menjahit, pasean, segala-segala. Apa mami itu mau bikin uang? Dia tidak paham bahwa sebenarnya saya ada perasaan nyaman, saya ada enjoy, saya happy kalau saya melakukan itu. Kalau tiba-tiba orang pakai anak-anak duta umpamanya datang ke saya, Pung berapa ini Pung Ibu? Kalau saya sewa, saya mau peragaan busana, mau lomba ini. Alah, berapa uangmu itu Tommy? Iya, Pung Ibu izin saya juga sering sekali melihat di Instagram ya Pung Ibu. Banyak sekali orang yang berkomentar tentang perempuan yang bekerja itu perempuan yang egois. Ya. Terutama yang sudah menikah seperti saya, apalagi punya anak. Mereka tuh bilang egois banget sih gitu, egois, anaknya sampai dititip sama suami yang mesti jaga anak, dianya menyiar gitu. Untuk apa? Dapat duit seberapa? Terkenal, pokoknya itu sudah kenyang di telinga saya Pung Ibu. Itulah anunya orang, pandangannya orang. Nah inilah pandangan ini sebenarnya. Kita egois memang kalau begitu. Saya kira enggak. Bukan, kita punya kesempatan, kita punya kelebihan. Nah kelebihan ini masa kita mau pendam-pendam saja, pintar menyiar-menyiar, kenapa kita tidak bisa? Iya. Makanya saya mau bilang begini nak, kita ini perempuan kalau ada kesempatan dan kita bisa mampu itu, kenapa kita tidak lakukan? Kenapa? Kita berilah pemahaman pasangan kita bahwa saya ini harus begini. Saya kebetulan punya, saya dapat tawaran. Kenapa kalau ada tawaran-tawaran menggiurkan umpamanya, ada tawaran, bagaimana kalau kita bikin begini, beda bikin bisa dikasih masuk. Nah, kenapa tidak itu kita lakukan? Umpamanya saya seperti sekarang saya ini umpamanya nak. Saya menganggap ini diriku sekarang ini, saya perempuan bekerja. Iya memang. Saya bekerja. Betul. Saya dan saya pekerjakan orang. Bukan pekerjakan bagaimana ya, tetapi banyak orang yang menikmati hasil-hasil yang saya lakukan. Nah, kalau tiba-tiba, ini kemarin saya bilang teman-teman, kalau kadang mau bikin pelatihan apalah, bolehlah ke rumah. Apa yang kita mau sama-sama kita lakukan. Nah inilah sebenarnya perempuan nak, kalau bekerja kasihan lebih banyak orang menganggapnya. Tetapi nak sekarang ini kita sesama perempuan, saya mengharapkan dengan sangat sesama perempuan jangan mencela kalau ada perempuan yang karirnya bagus atau royaltinya banyak, kalau dia umpamanya ada dia lakukan. Jangan bilang mau mami apa itu uang. Banyaknya mituannya, suaminya bekerja, tidak ada waktunya. Nah, saya kira kita perempuan, memang juga harus mengatur diri. Iya. Kalau kita umpamanya menganggap bahwa ini kayaknya terlalu capek kak, kalau saya ambil bikin tokak begini, jangan yang sesuai tomo dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita berkomunikasinya dengan pasangan kita bagus. Nah, kalau kemudian ternyata ada peluang-peluang dan bisa kita lakukan, kenapa enggak? Nah, ini kalau kita mau bicara dukanya, pastilah itu selalu pandangannya orang. Kemudian waktu sudah sangat padat. Tapi orang tidak bekerja juga, padat juga waktunya. Banyak juga yang tidak bekerja ini. Mulai pagi menyapu, masteri kami lebih banyak sebenarnya kerjanya nak. Pakaian dijemur, lipat pakai. Jadi kalau orang bekerja itu nak, dia pintar mengatur waktunya. Betul, iya sih, ya benar. Jadi menurut saya itu perempuan yang bekerja itu perempuan yang pintar mengatur waktunya, kemudian dia bisa menjalankan ini masalahnya, satunya masalah berikutnya dia bisa mengatur dengan baik. Nah itu saya kira tidak ada masalah nak, sama bekerja kok tidak bekerja kok semua pasti waktumu terkuras habis. Nah kalau kita bekerja banyak suka dukanya, sukanya juga banyak. Bayangkan itu perempuan, dia tidak melihat itu saja di dalam rumahnya. Bangun pagi bangun pagi tidur
bangun lagi, itu tonji temboknya, menyapunya naurus, bosan pasti. Betul. Nah kalau kemudian dia ada kerja nak, dia hitung, oh subuh-subuh bangun, kerja ini siap ke kantor. Dia melihat dunia luar, banyak pengalaman yang dia lihat, banyak hal-hal baru yang bisa dia dapat. Sisa dia tahu mami, pergi kantor umpamanya kalau sudah pulang nih, cepat-cepat dulu pulang, atur lagi. Nah kalau yang tidak bagus itu nak bekerja, karena ini menurut saya ini orang bekerja di kantoran itu ya, kalau pulang itu capek juga. Saya bisa bilang, kenapa capek sekali aku tuh pulang? Kalau ada orang pulang, pun capeknya ini dari makin kantor. Apa memang kau kerja di kantor? Nah, kau tidak cuci piring di kantor. Komputer kau hadap di depanmu, atau ngobrol aja kau ngerumpi Capek kau. otak, Bung Ibu. Oke, capek otak. Capek otak. Nah, tapi bukan berat. Tapi tidak semua kan perempuan juga itu otaknya terkuras habis. Iya. Nah, banyak juga perempuan sebenarnya. Nggak dia juga terlalu parah-parah banget di kantor. Nggak terlalu banyak dia urusi. Menjadi itu pembenaran kalau pulang. Nah, itu Tidak yang mau kerja, anak tidak turun. Makanya itu menurut saya perempuan yang bekerja ini tahu mengatur waktu nak. Jangan sampai ada salah satunya yang korban. Nah, tapi kalau dilakukan semua itu nak kemudian ada yang salah, apa boleh buat. Tetapi kalau semua itu dilakukan baru kemudian dikomunikasikan dengan baik, anak-anak juga kan kalau diajar ya, ke minggu lalu itu, pekan lalu itu kita bicara terkait Hari Anak Nasional. Nah, bagaimana anak ini kita ajari dia dari kecil bisa mandiri. Jangan kalau sudah besar masih disuap. Iya. Sudah banyak sekali orang nak SD anaknya masih dikasih makan, dia bilang bagaimana tidak dikasih makan Bung Ibu, kalau tidak dikasih makan tidak makan nih. Sedikit nak makan, Bung Ibu. Sedikit nak makan. Padahal itu mesti dilatih nak, diberi pemahaman harus makan nak. Kalau tidak makan itu tidak besar itu tidak tahan tinggi macam-macam lah. Nah ini kita perempuan ini kalau kita bekerja harus juga itu dilakukan. Bagaimana juga menyenangkan hati suami. Duduk setengah matinya tong itu juga terlambat pulang. Terlambat pulang, wih dia ada itu. Biasa juga itu nak saya lihat. Tapi alhamdulillah saya nak ini berteman dengan orang-orang yang bekerja. Iya. Ada dosen lah, ada PNS lah, ada yang bekerja di pasar lah dan sebagainya. Alhamdulillah semua sepertinya suaminya juga mendukung. Iya. Cuma kalau saya kalau ya orang-orang setua saya ini banyak juga sebenarnya yang tidak boleh saya lakukan. Saya tahu diri juga. Tetapi bukan berarti saya paku Saya tidak bisa melakukannya, tetapi saya bisa memanfaatkan orang lain. Saya bisa mengajak mereka bekerja bersama saya. Jadi pekerjaanku sudah tidak terlalu banyak, ada orang yang ikut bersama-sama dengan saya. Bagaimana kalau kita datang? Jadi saya bukan kasih gaji orang kalau tinggal sama saya, tidak. Tapi saya bekerja bersama. Oke, kita kerja sama-sama. Kalau kita dapat ini umpamanya ada bajuku datang, kita sewa baju orang di toko bersama kan orang bayar rezeki kita bayar bagi-bagi Artinya nak kita tahu itu menempatkan bahwa ada juga yang tidak bisa terlalu capek Seperti saya kan tidak bisa mencuci, tidak bisa apa, tidak ada bisa ku bikin, tidak bisa memasak, tidak bisa. Tetapi kalau mengajari orang pintar aja kak. tinggal otaknya ini yang bisa membantu. Nah sekarang ini kalau perempuannya sukanya ini banyak membantu rumah tangga, karena kan itu begini nak, pendapatan perempuan itu kan saya biasa selalu bilang pendapatan perempuan itu untuk kepentingan rumah tangga, untuk kepentingan keluarga. Bukan untuk berpoya-poya itu kelebihannya perempuan, tidak. Betul. Kalau dapat uang, ndak kemana-mana itu uangnya. Dipakai di pengantin, dipakai pergi hakikat, dipakai makan, dipakai apa, dikasih, pakai memberi. Karena kadang juga kita tidak perlu uangnya dari suami saja itu yang dipakai memberi. Nah, tidak juga kan. Nah ini memang penting. Nah kita tidak semua kan juga orang nak
bekerja, banyak juga yang tidak bekerja, tetapi bukan berarti tidak punya kerja. Kerjanya di rumah. Jadi perempuan ini memang nak mencari uang, dia itu kerjanya double sebenarnya. Mencari uang tohi, mengurus rumah tangga juga. Betul. Nah saya kira itu pekerjaan paling susah. Yang paling susah itu sebenarnya pekerjaan rumah tangga. Kalau mencari uang itu nak, kalau kita cari dan kita punya talenta kemana itu pasti kita bisa dapat. Tidak mungkin. Selalu saya bilang begini nak, kalau ada orang bilang tidak ada kerjanya, jadi susahnya itu menurut saya. Kenapa kau bilang tidak ada kerja nak? Kau itu yang tidak mau bekerja. Pintar aja kau semua mang handphone. Ada semua ya. Kalau alasannya misalnya ya begitu, saya sering sekali mendengar perempuan yang bilang saya itu nggak punya modal. Kalau selalu itu modal nak beda deh. Modal berapa pika baru kau mau bekerja? Masa kau mau dikasih modal yang banyak sekali sementara kau tidak tahu mau kau bikin apa? Kalau ada uangnya banyak nak mau bilang bikin apa ini modal? Nah modal itu belakangan pilihan, keterampilannya dulu. Apa keterampilanmu? Kalau perempuan baru mau bekerja langsung mau modal banyak, memangnya kau mau dagang rumah? Jadi developer. Mau modal developer? Jangan langsung developer lah. Lucu Bung Ibu, lucu. Serius. Masa langsung kau mau jadi Iya. eksportir? Pelan-pelan mau. Jual berlian. Mau gitu langsung ya jual kan? berlian, jangan pula langsung berlian perhiasan Ya. dulu. Kalau ada bakatmu ke situ, ya mulailah dengan dibawa-bawa. Karena tidak semua itu tidak gampang itu nak menjual berlian. Tidak mungkin uangnya dia pakai untuk beli berlian baru dia jual. Tidak, itu selalu ada kerjasama. Nah kalau orang mau kerjasama dengan kita, menjual berlian umpamanya, ada pemilik modal, ada tokonya orang, ada. Begitu. Dia kasih berliannya, kita Jadi jual. kita kayak seller gitu ya, Iya, Bung Ibu? kita cuma menjadi perantara buat mereka jualkan. Begitu. Saya belum pernah lihat berlian sampai sekarang, Bung Ibu, secara Jadi kalau, langsung. jadi kalau dijualkan nak, tidak semua orang bisa ditemani kerjasama tuh, dipercaya itu orang nak. Makanya perempuan kalau mau bekerja harus kepercayaan itu dijaga betul. Umpamanya begini, karena kau tidak punya modal. Nah, tadi kau bilang tuh tidak ada modal kupon. Iya. Oke, kita kasih kau jualan biasa. Kau suka jual apakah? Saya suka jual umpamanya mau jual pun spray kasur umpamanya. Iya, contoh. Nah, contoh spray kasur. Nah sekarang tidak ada modalmu, saya kasih kau spray. Iya. Pergi kau jual. Iya. Kalau kau jual 10 kau dapat 1. 10 dapat 1, oke, Nah, paham. keluar 1. Nah ini belum kau kesini nak harganya. Iya. Kalau kau sudah kesini harganya sedikit, lain lagi anunya, untungnya. Tapi kalau kau kemudian dikasih kau jualan, tidak kau kasih kembali modal, tidak kau kasih kembali juga untungnya, mati-mati. Iya sih. Nah, itu yang persoalan. Jadi menurut saya ini kita ini perempuan. Nah, kalau ada kepercayaan itu dijaga betul, jangan sampai enggak. Karena satu kali itu kau tidak dipercaya, tidak ada orang mau percaya kau berikutnya. Bung Ibu, nah saya terlintasnya satu pertanyaan gitu, berdasarkan banyak sekali juga ini jadi kayak beberapa minggu terakhir sering sekali saya berseliweran di depan di beranda saya, beranda sosial media saya, kan banyak sekali perempuan yang pada akhirnya berpisah dengan suaminya lalu kemudian harus menjadi tulang punggung. Lalu kemudian muncullah pernyataan dari wanita-wanita yang mungkin ya mereka berpendidikan tinggi dan punya kemapanan dalam hal karir. Mereka bilang, itulah kenapa saya tidak mau berhenti bekerja. Itulah kenapa saya harus bekerja. Perempuan itu harus bekerja. Apakah memang perempuan itu ketika sudah menikah tetap harus bekerja karena amit-amit, ya kan? Jangan sampai Tidak ada yang meminta, tidak ada yang mau, betul. Ya kan? Iya. Tetapi ya kita mencegah saja kondisi ya tidak ditahu ya rezeki gitu. Betul. Nah, apakah memang perempuan harus bekerja gitu, harus punya kemapanan finansial sendiri meskipun suaminya ya bisa menafkahi begitu, Pung Ibu? Iya. Saya kira itu nak kalau biasanya kan kalau dia sudah sebelum kawin dia sudah bekerja. Iya, sudah bekerja. Nah, nggak boleh lah masa setelah kawin dia berhenti bekerja, nggak bisa begitu dong. Kalau dia sudah kawin masa harus berhenti?
Tapi mereka yang menentang paham yang baru dibuat ini Pung Ibu, menganggap bahwa kodrat perempuan itu rumah. Iya, itu anu nak, itu apa pemikiran dulu gitu begitu. Mereka saya baca ini, saya sering sekali melihat ini dan sering cari Iya. tahu ya Pung Ibu. Mereka menarik satu dalil yang mengatakan bahwa perempuan itu memang baiknya di rumah. Baiknya di Tetapi rumah. dalam agama kita juga loh Pung Ibu, Memang ada juga seperti itu, Iya, memang, iya. Tapi ada kelanjutannya itu loh Pung Ibu, kelanjutan dari ayat itu bahwa mereka boleh bekerja atas sesuai izin dari suaminya. Iya. Jadi kalau tidak di sini jangan kau bekerja. Ya. Nah, makanya kalau sebelum kawin Ya. kita bicarakan memang Ya. bagaimana ini kalau kita sudah kawin, apakah saya masih boleh bekerja atau tidak? Ya. Kalau kau memang masih mau tetap bekerja dan dia tidak mengizinkan, jangan kawin. Kasih tahu ya sudah, kalau begitu kita tidak jodoh. Kenapa pusing? Kita ini perempuan juga harus berpikir cerdas. Jangan terus yang bilang dia larang kita bekerja. Kan ada juga laki-laki. Saya nanti kalau istriku saya tidak mau dia bekerja. Sementara perempuannya mau bekerja. Dia bekerja memang baru kawin umpamanya. Iya. Atau dia memang punya karir yang mapan. Iya. Baru dia kawin dan suaminya tidak, dia melarang. Makanya walaupun kita suka sekali, kita juga harus tetap bicarakan. Saya tidak bisa tidak bekerja karena masa saya punya karir saya, karena saya sudah kawin harus saya tidak bekerja. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau pikir, kalau kita ada uang tak ini perempuan, apakah yang susah? Tidak bisa menyapu pagi-pagi, makanya ambil pembantu, bagi itu rezeki. Ambil pekerja rumah tangga. Kalau ambil pekerja rezeki, kalau ambil pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga itu apa namanya? Itu membagi rezeki tidak, Pung Ibu? Ya membagi rezeki lah. Kita bagi rezeki sebenarnya karena dia membantu kita. Kita juga tahu diri. Walaupun sebenarnya bukan kita bagikan dia, tetapi gara-gara dia bekerja ke kita kasih dia upahnya gitu dah. Iya. Tetapi bukan berarti bilang kan banyak juga orang begini ada di sebenarnya uangnya banyak juga orang bisa dia kasih kerja. Iya. Banyak juga orang bisa bantu. Kenapa mami itu kalaupun dia bukan pekerja rumah tangga kita ambil, tetapi ada orang keluarga tampaknya tiba-tiba datang atau ditelepon, bisa aku dulu bersihkan ke rumahku seperti saya umpamanya kadang kan saya bertumpu-tumpu itu papaku, saya telepon itu salah satu, sini saya dulu aku dulu bantu kak dulu kerjain nuku ini. Bukan saya kasih gaji, tetapi kan mereka kalau dengan saya tidak ada sekat-sekatnya, ya mungkin kalau saya tiba-tiba saya juga tidak pasti tidak masuk kek kan. Ya, saya jamin itu tidak masuk. Karena kalau masuk kek pasti tidak ada orang mau datang bantu kayak Betul. Pura-puremu itu pintar itu masuk Pung Ibu deh tiba-tiba itu ada bajunya. Biar airnya tidak nak kasih Ki. Biar bajunya itu tidak nak pakai, tidak nak kasih toki ya. Jadi memang kalau kita itu mau bersosialisasi dengan keluarga, memang tidak boleh dipelihara itu Jadi kalau kamu ini perempuan bekerja, pasti karena kau bekerja pasti ada pekerjaan yang kau tidak bisa kerjakan. Nah ini perlunya. Tapi kalau begitu Pung Ibu, ada lagi. Aduh saya tuh kayak banyak sekali memang perempuan itu banyak yang mendiskriminasi kita itu adalah perempuan juga. Itu kenapa Sama sih? itu kalau di dalam rumah tangga orang kawin, suaminya kawin, kau tahu siapa yang disalahkan? Disalahkan itu perempuannya. Nah, siapa yang salahkan? Sudah menikah tidak bergaya. Kamu sudah melahirkan tidak kurus. Sekalinya ditanya siapakah yang tidak itu yang mencela-cela, tetap sama tadi perempuan. Betul. Sama tadi perempuan. Tidak ada simpati dan empati sama padahal sekali. sebenarnya yang kita ini bukan mencari siapakah sebenarnya ini yang salah. Betul. Nah kalau kita semua juga sudah lakukan semua hal. Nah kemudian saya mau bilang begini kita ini kan perempuan bekerja salah, tidak bekerja juga salah. Betul. Nah kalau kita bekerja oke lah, kalau suami melarang oke kita tidak bekerja. Iya. Nah tetapi kalau kita sudah punya waktu yang banyak, nah itu tadi kau bilang dia tidak mau berhenti bekerja karena jangan sampai karena dia sudah persiapkan memang
Kalau tiba-tiba suaminya kawin, tiba-tiba dia punya uang sendiri. Jangan sampai itu membawa perasaanmu bahwa makan. Saya tidak takut ya, saya tidak ditinggalkan suami karena ada di kerjaku. Jadi sombong ya kita. Jangan kita pelihara itu nak, karena tidak semua juga orang tidak yang bekerja gini yang ditinggalkan sama suaminya. Banyak juga orang nak tidak bekerja malah. Saya dulu tidak bekerja Kak. Nah suamiku kawin. Tapi tidak ada masalah kan? Bung Ibu. Jadi artinya nak, bukan karena saya tidak mengurusnya, bukan karena saya lalai dalam rumah tangga dan sebagainya, tapi itu takdir mau apa. Betul. Kita sudah pertahankan tetapi tidak bisa dibangun. Nah, nanti setelah itu barulah kemudian kita membedah diri. Oh, saya tidak mungkin hidup kalau tidak ada suamiku. Ada gajinya saya terima, berapa sih gaji yang kita terima? Jadi harus saya bekerja, apa yang harus saya lakukan? Dan tidak selamanya itu kita kehilangan suami karena orang lain. Bisa saja bercerai Pung Ibu, bisa saja karena meninggal Pung Ibu. Banyak hal. Jadi memang. Nah kalau dia mati kan tidak ada masalah, nanti mati nih. Tapi kalau dia kawin, dia tinggalkan begitu saja kita atau umpamanya dia pergi, tidak ada masalah, sudah tapi kan kita ini sebagai perempuan harus juga punya prinsip. Kita punya anak. Yang penting menurut saya, saya selalu bilang begini. Ibu-ibu ini kalau kau tidak sama suami, jangan lalu kau dong itu anakmu, kau bukan yang pelihara. Kau sendiri yang pelihara anakmu, jangan kau kasih suamimu. Kalau pelik dia mau datang ketemu anaknya biar tapi jangan sampai dia yang memeliharanya. Kau sendiri supaya chemistry-mu juga dapat dengan anak-anakmu. Nah ini menurut saya ini, kalau kita ini perempuan kalau bekerja, jangan karena kita bekerja kemudian ada tanggung jawab yang kita abaikan. Bung Ibu ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Saya harus buka handphone juga karena cukup rame dan ternyata ada satu nih nyempil bapak-bapak di sini. Iya. Oke, saya jawab dulu pertanyaan Ibu Adriani Halik ya, karena bikin pertanyaan. Nanti yang lainnya disapa ya, nanti sabar. Okay. Katanya Ibu Adriani, mantap Pung Ibu, tolong motivasinya agar ibu-ibu bekerja selalu semangat. Sudah capek seharian di luar rumah, sampai di rumah mesti lagi mengerjakan pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik. Saya membayangkannya. Iya, saya kira itu ini kita perempuan tahu kok mengatur waktu. Nah ini umpamanya kalau begini, apalagi kalau sekarang ini kan gampang, tidak perlu kau memasak di rumah, kau makan. Tanya saja itu anak-anak, tanya suamimu, sebentar ini kau mau makan malamnya ini apa, santap malam ini apa, mungkin makan apa, ya. Kalau kau pergi mau ke kantor, sehingga mau kau belikan apa yang mau dibelikan, itu menggunanya ada uangmu sendiri. Ya. Ada lebih murah ternyata memang. Lebih murah kalau kau sendiri yang bikin, beli misalnya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Betul. Nah kalau pulang, bisa jika itu anak-anak dikasih tahu. Apalagi kalau anakmu gadis-gadis, nak kalau pulang kok, ibu capek sekali nih, pijit-pijit kan dulu ya. Hitung-hitunglah komunikasi dengan anak-anak. Tetapi menurut saya ini perempuan yang bekerja ini betul-betul jaga staminata, dijaga bagaimana ini kondisi asupan gizinya anak-anak dan sebagainya, dan tetap kita bekerja itu pahala kan juga itu kalau kita perempuan mendapatkan uang itu dan jadi sedekah loh untuk sedekah. Kita untuk suami, untuk keluarga, untuk suami itu hitungannya sedekah Pung Ibu. Betul. Kalau dari kita ya. Tetapi bukan berarti kita menganggap pendapatan tak itu tambah-tambah Ji. Ini selalu saya bilang ini ibu-ibu, perempuan-perempuan ini kalau mendapatkan uang jangan selalu bilang tambah-tambah. Jadi cocok nih kalau saya ditanya kamu uangnya untuk apa? Untuk beli make up. Iya, lumayan kan, bukan uang pemberian suami yang saya belikan make up. Saya selalu bilang gitu, uang kamu untuk apa? Kalau ditanya sama orang kan, kamu itu bekerja untuk apa? Saya bilang untuk bergaya lah, beli make up, beli baju, beli shopping. Ya, banyak yang hal kalau kita punya uang sendiri berbeda. Kan kita bisa seenaknya. Suami juga pasti kan tidak bertanya-tanya. Dari mana? Kalau perempuan tidak bekerja itu dikasih uang sama suaminya, dikasih budget. Minimal kau tahu itu, saya keluarkan ini, saya keluarkan ini.
Kalau tiba-tiba Oh, gitu ya, kalau kita iya, tidak bekerja. kita tidak bekerja ya minimal ada nuta, ada di otak tak, saya beli ini tadi, saya beli ini ya, supaya tidak dilupa dicatat nih. Saya beli ini, kalau tiba-tiba suaminya bilang habis mi tak. Nah, langsung kalau bilang habis mi ini nih catatannya. supaya clear toh. Betul. Supaya clear. Kurang nota, Bung Ibu, kurang nota. Kan sebenarnya nak, kalau kita mau pikir-pikir, kalau ditanya Ki, berapakah sebenarnya ini pengeluaran yang kita harus keluarkan ini setiap bulan? Kalau kita kalau ditanya orang berapa itu gaji baru cukup nih? Biar sedikit cukup, Betul. banyak juga lebih cukup. Iya sih. Jadi jangan bilang, saya setengah matiku ini urus kosong ini uang. Mau tomak beli ini, tapi kan cukup Ji. Cukup Ji sebenarnya. Iya cukup. Jadi kalau umpamanya uangmu 3 juta, berarti kalau dihitung-hitung pengeluarannya 100.000 sehari. Iya. Berarti 3 juta jadinya kan. Tapi kan biasa kan enggak. Biasa kita kalau pergi pasar, beli belanja 100.000, bisa itu 3 hari. Beli memang pakai sayur beberapa macam. Jangan mau hari-hari di pasar. Saya seminggu sekali Bung Ibu. Seminggu sekali. Jadi kalau seminggu sekali kopi pasar, kau belanja 300.000, banyak sekali penuh kulkasmu. Ada beberapa. Iya sih, 300 ada ribuan. kalau beli Itu pun 300.000 kadang masih genap sampai 2 minggu. itu Untuk kebutuhan dasarnya. ikan, dasar aja ikan iya. gitu. Ya kalau itu sudah dipenuhi itu semua, berarti kalau cuma 300.000 satu minggu, berarti kan 1.200.000 di satu bulan. Iya sih. Jadi itu yang lebihnya itu kebutuhan-kebutuhan. Nah ini kan berbeda nih kalau anak-anak sudah besar. Makanya ibu-ibu jangan mengandalkan itu saja pendapatan suami. Tetap juga kita di rumah bisa bikin, kalau bikin bikin di pisang goreng dan sebagainya kan bisa jadi. Sekarang ini orang saya lihat saya biasa kan karena saya suka juga jajan, saya buka itu marketplace, pare-pare berdagang, ku cari nih kuliner. Banyak Bung Ibu. Saya cari, pengen kayak ini hari makan pisang hijau, cari siapa bawa pisang hijau. Kalau sudah aku dapat itu, sudah bawakan kak terus tidak enak, langsung saya bilang, jangan mau nanti nih catat memang, ini enggak boleh nih, Namanya ini. enggak bagus ini. Kalau ada yang menawarkan, nak tahu deh, kayak kita bagi-bagi rezeki juga, artinya ada Tommy juga pendapatannya orang kodong, ada Tommy. Nah sekarang ini waduh, dengan ibu-ibu bekerja ini sekarang tidak terlalu repot. Beda dulu kita kesian kalau mau bekerja. Dulu saya waktu dulu ada suamiku, waktu anakku ini masih kecil-kecil ya. Iya. Saya bekerja juga, tapi beda deh. Suamiku itu pergi kantor karena ya begitulah. Mereka pergi jam-jam berapa baru pergi kantor. Anggaplah jam 9 sampai baru ke kantor. Kita ini kodong bekerja di kantor juga. Karena kita ini kodong pegawai harian jadi pasti itu bilang cepat-cepat kita pergi kodong. Dia mau pergi belum dia belum masih tidur. Mati saya. Dikasih keluar. Mau dulu mau saya pergi kantor ini. Tapi dia memang melarang tuh. Ya sudah pasrah saja, ngurus saja anak terus. Anak saja dia diurus. Tapi kan akhirnya setelah anak-anak sudah besar semua, mengapa saya ngurus anak-anak saja? Pasti saya harus cari kesibukan lain. Nah inilah kemudian menjadikan saya setelah suami tidak ada, nyaman maka saya ikut walaupun awalnya saya tidak merasa bahwa bekerja itu mencari uang, tetapi saya bekerja untuk menyalurkan keahlian saya, bukan keahliannya saya mau membagi itu, menyadarkan ibu-ibu bahwa sebenarnya kita ini perempuan harus ada pendapatan tak. Karena begini ini kan sebenarnya kita ini perempuan, kalau tidak memulainya gitu kan susah Kalau sudah dimulai itu bekerja, ada saja bisa kita lakukan. Nah saya sekarang ini kalau di rumah sama menjahit, banyaknya itu perca-perca kainku mau dia apa ini? Mau kak buang tak satu karton besar atau kresek besar. Mau ki buang, sayang ki juga buang ini terpaksa. Kita mencari apa mau dibikin? Bikinlah saya kemudian daur ulang kain-kain perca kain. Saya bikin bros.
saya bikin ikat-ikat rambut, saya bikin. Nah kalau ada orang di rumah saya tinggal, datang keluarga saya, biasanya kalau ada keluarga saya tanyakan, siapa yang tidak ada kerjanya di situ, kesan di kampung, datang saya kok di sini teman-teman nih kak, minimal temani saya cerita-cerita. Ya, betul. Jadi sambil kita mencari uang bersama. Betul. Nah, jadi kalau suka aku. duduk media ada bikin bagaimana kalau kita bikin begini ya. Oke, bikin. Akhirnya kan kita sama-sama campernya ini bisa dijadikan ikat-ikat rambut, bisa dijadikan bros, Betul. bisa dijadikan lap-lap, bisa jadi itu kalau kayak brokat nak di jahit itu dikasih kumpul-kumpul bisa menjadi gosok piring kalau kita cuci piring. Begitu. Bagus sekali anunya nak, bagus sekali, tidak merusak juga tangan kan itu kalau kita pakai yang besi, maka serat tangannya. Iya. Nah kalau itu tidak kita pakai kain brokat, jadi sisa-sisa kain yang kita baru dipakai. Nah, Pung Ibu, salawat sudah berkumandang. Iya. Ini nih sebenarnya nih. Pung Ibu tuh kalau sama saya tidak tahu itu waktu butuh berapa lama. Soalnya kita. kamu juga banyak sekali juga pertanyaanmu. Ya yang jelas dah itu Oke, kita. Pung Ibu, sebelum Pung Ibu kasih rangkuman, kita sapa dulu. Ada Ibu Haji Yuliana, ini mantan kepala seksinya kita. Aduh, Assalamualaikum Bu Haji. Assalamualaikum. Sehat selalu Ki. Katanya semangat Ki Pung Ibu. Aduh, semangat juga Dek. Nah, ada Damayanti yang katanya saya selalu Ki Pung Ibu bersama Bu Tami, sukses selalu, ragam inspirasi, amin. Amin. Segmen masalah kita ya. Terus Damayanti komen lagi, Pung Ibu, saya saja yang sudah SMK masih di-solve sama mamaku. Oh jangan kebiasaan, jangan kebiasaan. Nah, nanti kalau kau punya anak nanti jangan biasakan itu, jangan biasakan menyuapi anak-anak. Kita sendiri ngajari dia bagaimana bersuap sendiri. Oke, pelajaran nih untuk Tami ini. Nah, tadi ada Ibu Adriani Halik, tadi sudah dijawab ya pertanyaannya. Terus komen lagi katanya, terus ada Pak, ini beda-beda nih, yang di komputer yang muncul lain, yang di sini yang muncul di handphone saya munculnya lain. Aduh, pusing ini saya. Terus ada Bapak Andi Asagaf Yunus, katanya salam sehat selalu Pungku, amin ya robbal alamin. Rindu tak Pungku? Iya, kita juga rindu. Ayo pulang yuk kapan-kapan. Jangan di Jakarta melulu. Belum bisa pulang, PPKM. Oh iya. Semoga corona cepat selesai lah ya. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Amin. Nah, kata Pak Andi Asegaf tadi, Pak Andi Asegaf selanjutnya gitu, katanya kalau perempuan bekerja itu katanya kata orang Bugis si balireso. Maksudnya apa tuh Pung Ibu? Oh, maksudnya itu si balireso sama-sama bekerja untuk kepentingan rumah tangga. Oh, begitu. Balireso Ki. Si balireso ya si maknanya balireso, ya. Iya. Terus tadi itu ada juga tuh Pak Andi Asegaf itu tadi komen juga katanya orang seke itu tidak ada yang suka. Bahayanya seke, orang seke saja tidak suka sama orang seke. Iya memang. Kalau maseke itu orang seke juga tidak suka Ki, apalagi orang yang tidak maseke. Nah, jadi dilanjut sama Ibu Adriani Halik katanya, betul itu Puang, orang seke saja tidak suka sama yang seke. Kenapa paling seke ini? Saya bingung. Saya nggak seke, saya orangnya perhitungan. Makanya yang seke merasa dirinya seke, yang seke. Oke deh Pung Ibu, untuk hari ini suka duka perempuan yang bekerja, ada kesimpulan yang sebaiknya disampaikan ya untuk para perempuan-perempuan yang mendengarkan saya, ini wajib disimak. Iya, makasih. Nah, ini saya kira ini semua teman-teman perempuan, sahabat-sahabatku yang bekerja ini ada suka dukanya. Nah, ini dukanya tolong dukanya itu tidak usah terlalu disimpan di hati, dinikmati saja itu anunya. Yang orang kalau umpamanya orang bilang ini tidak mungkin gajinya suaminya tidak cukup, ya dicuekin saja. Nggak usahlah dia disimpan di hati. Cukup kita komunikasi dengan anak-anak di rumah, dengan suami di rumah bahwa saya bekerja ini bukan untuk siapa-siapa. Saya itu selalu bilang begini nak, ada itu iklannya iklan teh. Ya, jangan disebut mereknya. Iklan teh lah pokoknya. Ada iklan teh yang tiba-tiba suaminya pulang, saya naik jabatan, artinya kau tidak perlu kerja lagi. Dia kemudian merasa bahwa aduh kapan ini, nah dia carilah sela-sela kapan dia bicara bahwa saya kan masih bisa bekerja. Ini untuk anak-anak, untuk kita enak juga. Ya, nah kan? enak. Nah ini saya kira ini iklan yang menurut saya sangat menyentuh dan itu memang penting untuk kita sama-sama sadari. Nah bekerja itu menurut saya ini bekerja kita ini banyak yang tidak suka. Kemudian banyak juga
yang mencela, tetapi kita sukanya lah yang banyak yang ditonjolkan. Bagaimana kita ini kalau bekerja, kita banyak pengalaman di luar, banyak hal-hal yang kita tahu, kemudian kita tidak bosan, kemudian ada pendapatan yang kita dapat dan kita bisa nikmati bersama. Nah, saya kira ini semua perempuan-perempuan, saya melihat sekarang perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang pintar mengelola waktunya. Nah, karena perempuan yang bekerja itu adalah perempuan yang pintar mengelola rumah tangganya, pintar mengarahkan anak-anaknya, walaupun dia sekarang ini kan semakin canggih, kita bisa mengarahkan anak-anak. Kalau kita tidak satu rumah, kita bisa mengarahkan, jangan begini nak, jangan begini. Nah, sehingga menurut saya komunikasi ini dalam rumah tangga memang harus tetap dijaga. Jangan sampai komunikasi ini putus, karena yang membuat kita itu biasa tidak nyaman satu sama lain karena komunikasi tidak ada. Nah, saya kira kita bawa ke yang baik-baiknya saja, terus kemudian tetap perempuan ini kalau sudah punya pekerjaan yang sudah mapan dan sebagainya, nah kemudian ada kesempatan, ada peluang lagi, kenapa tidak kita Betul. walaupun itu harus dibicarakan. Betul. Nah, kalau salah satu dari kita tidak menginginkan, ya kita legowo lah, menerima. Kalau kita sudah Mungkin jelaskan, jalannya seperti kita ini. sudah jelaskan, Beb, tidak Pak, saya ini seperti tadi awal kami bilang, saya cuma disuruh boleh 2, tidak boleh sampai 3, 4. Iya. Tapi kan biasa juga saya lihat kami di statusnya, ada sepatu, ada apalah, itu kan sebenarnya itu Lumayan beli bakso, Ibu. kerja sambilan kan itu. Iya, artinya. tapi kan di rumah. Di rumah dan tidak membebani siapa-siapa. Betul. Daripada saya pegang-pegang handphone doang. Itu modalnya juga nggak banyak kalau Ibu. Iya. Jadi menurut saya, kalau ada peluang memang kita bisa dapatkan. Iya, Kenapa betul. tidak kita Betul. lakukan? Sepanjang kita ini semua perempuan yang bekerja ini jangan sampai menganggap dirinya itu terlalu hebat. Oke. Betul. Jangan, karena tidak ada laki-laki, biar suami kita tidak ada kerjanya kalau kita selalu lebih tinggi, nada suara saja lebih tinggi dari suami kita, itu pasti dia tidak nyaman. Apalagi dengan keluarga-keluarganya, mentang-mentang karena dia sudah tinggi jabatannya dan sebagainya, seenak-enaknya bersama kita. Saya kalau melihat itu, saya biasa selalu bilang begini, kenapa ini orang mentang-mentang susahnya kita ketemu, karena dia tinggi anunya, pakannya. Kalau saya iparku saya, setinggi apapun dia, saya tidak pernah menganggap dia bahwa dia terlalu hebat, enggak juga. Saya menganggap bahwa dia itu sahabatku. Tuh, kalau sahabat saya menganggap dia sahabat. Saya bukan menganggap dia bahwa dia ini kepala dinas, dia ini AMLO. Tidak, saya menganggap dia sahabat saya, sehingga saya nyaman kalau dengan dia. Jadi itu suami, makanya kemarin kita bicara suamiku sahabatku. Jadi kan supaya kau nyaman, ada yang kau inginkan, kau bicara dengan baik. Nah, kalau kita menganggap itu suami tak bagian dari sahabat kita, itu saya kira tidak ada masalahnya ya. Dibawa dia ke kita bekerja, karena kita bekerja maka kita semua membawanya ke hal-hal yang positif. Iya, Kita enjoy aja, kita. fokus ke sukanya aja. Jadi kalau ada dukanya, ada yang tidak nyaman dan sebagainya, itu jadikanlah dia itu nikmati saja itu, bahwa memang ini kalau kita bekerja banyak banyak suka dukanya ya, tapi kan orang tidak tahu bahwa sukanya juga lebih banyak. Betul. Dan saya kira sukanya jauh lebih banyak daripada dukanya, insya Allah itu. Amin, insya Allah, Iya. mudah-mudahan. Saya kira ini kita tidak merasa aduh waktunya ini. Saya rasanya nih kalau mau cerita ini perempuan bekerja, karena kebetulan saya teman-teman saya semua bekerja. Pung Ibu juga bekerja. Saya juga bekerja. Kami juga bekerja. Saya bekerja, walaupun jangan hitung-hitung berapa gajiku. Saya biasa kalau bilang begini, kan ada kerjaan Pung Ibu, sebenarnya tidak perlu dikasih. Tidak begitulah. Jadi artinya kita bekerja bukan saja persoalan uang, tetapi ada persoalan kepuasan batin di dalamnya. Betul. Iya, saya kira untuk pendengar semua, saya mohon maaf mungkin ini tidak tuntas,
Karena kalau kita mau bicara, harusnya saya bicara duka saja hari ini. Besoknya minggu depan baru suka. Tapi Hari ini sukanya Pung Ibu, minggu depannya duka. dukanya. Mau? Kita boleh. Boleh ya? Nah, Oke kita deh. minggu depannya kita bicara. Bicara dukanya. Dukan. Oke. Tapi dalam rangka 17-an. Belum saya Pung Ibu, minggu depan masih tanggal 10. Karena kita ini selalu Cuman tanggal merah. tema-tema kita ini, tema-tema kita ini kita menyesuaikan dengan waktu. Kalau dia Hari Anak Nasional kita bicara anak. Oke. Kalau dia 17-an kita bicara merdeka. Pekan Gimana depan ya itu kita kalau tuh? nggak salah hari Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam. Kita juga bisa bicara itu. Oke, siap Bagaimana kita ini ikut merayakan Tahun Baru Islam. Nah, kemudian selalu Hari Ibu nanti kita bicara terkait Ibu. Nah, supaya kita ini mengikuti trennya. Jadi tidak usah khawatir, mungkin kepala bidan selalu bilang, pakai lagi tuh temanya Ibu Andi. Oke, siap. Kita ini sudah siap dengan tema. Insya Kita Allah. menyesuaikan tema yang tren. Saya kira begitu, Nak. Siap. Saya kira saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati, ada yang salah. Kemudian saya juga berterima kasih. Saya mohon maaf tadi. Kemudian saya berterima kasih kepada yang sudah like dan insya Allah akan melihat kembali di halaman saya, di halaman FB saya akan saya share kembali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan saya kemudian berterima kasih teman-teman semua ini, semua episode saya ini selalu tidak pernah di bawah 500-an tayang ulannya. Ya, Pung Ibu, ya, Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira demikian. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pung Ibu. Nah, para pendengar secara DFM Peduli, langsung saya perdengarkan untuk Anda kumandang azan waktu sholat zuhur wilayah kota Parepare dan sekitarnya. Allahumma sholli